kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Menyaksikan penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023. Ya, alhamdulillah hari ini kami telah memberikan penghargaan kepada 9 kepala daerah di seluruh Indonesia, kepala daerah terbaik dalam acara penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023. Dan kami TV One dibantu oleh Universitas Bakri yang memang telah menelaah berbagai daerah, baik itu kabupaten, kota, ataupun provinsi seluruh Indonesia selama 6 bulan. Dan hasilnya inilah 9 yang terbaik. 3 provinsi dan 6 kabupaten kota. Dan memang dari acara ini benar-benar memberikan inspirasi bagi kami semuanya, terutama di dunia media, terhadap apa yang sedang dilakukan oleh para pimpinan daerah. Yang menurut kami memang sangat luar biasa sekali, takjub sekali. Dulu ada kesan ya kalau bekerja di korporasi itu kesannya lebih berat, lebih profesional dibandingkan bekerja di pemerintah daerah. Tapi setelah saya mendengar cerita-cerita dari Bapak Ibu Gubernur dan Bapak Ibu Bupati Wali Kota, ternyata kegiatan kita di korporasi dibandingkan dengan teman-teman di Pemda, itu pemerintahan tuh sama-sama profesionalnya. Dan ini yang sebenarnya sangat membanggakan bagi kami juga. Karena mungkin ada dulu persepsi bahwa pemerintah itu kurang cekatan dibandingkan korporasi, tapi tidak begitu adanya. Dan 9 para pemimpin daerah ini saya melihat sangat peduli sekali dengan masyarakat yang dibinanya, yang dibimbingnya. Dan ini juga memberikan kita semangat untuk menyelenggarakan acara ini lebih jauh lagi ke depan. Maka saya secara langsung berterima kasih juga kepada rekan-rekan Universitas Bakri, dan kita coba persiapkan kembali untuk tahun depan mulai minggu ini untuk mempersiapkan siapa kira-kira kandidat terbaik untuk mendapatkan award dari TV One. Dan ini award yang sangat prestisius yang memang kami berikan untuk mengangkat citra dan kinerja para pimpinan daerah sehingga memberikan inspirasi. Tidak hanya inspirasi kepada pemimpin-pemimpin daerah yang lainnya, tapi juga bagi kami. Baik itu kami di korporasi, kami di bidang sosial, dan lain sebagainya. Jadi kami sangat bahagia dengan acara dan award yang telah kami berikan ini. Ya, tentunya kami berharap akan ada program-program inovasi baru yang lebih luar biasa, lebih wah, walaupun saya juga agak kayaknya susah membandingkan dengan pemenang-pemenang yang ada. Tapi tentu tiap tahun ada tantangan yang berbeda, mungkin ada daerah-daerah yang melakukan inovasi yang jauh berbeda juga, dan memang harapan kami sekali lagi akan muncul daerah-daerah yang kami tidak memperkirakan sebelumnya. Ya, salah satu contohnya kalau di malam hari ini Konawe Utara dengan fokus kepada pendidikannya, Jawa Timur dengan digitalisasinya dan industrinya. Ini sesuatu hal yang sangat membanggakan kepada kami semuanya. Boleh diperkenalkan diri Mas, dan divisinya itu di Inovasi Membangun Negeri itu sebagai apa sih? Oke, baik, terima kasih. Nama saya Yuda Kurniawan, dan untuk kegiatan kali ini ya, saya itu bertugas sebagai koordinator dari tim peneliti di Laboratorium Politik Universitas Bakri. Nah, di sini kan Mas Yuda kan sebagai tim research gitu ya Mas ya. Nah, aspek penilaiannya terhadap penerima penghargaan awards ini tuh seperti apa Mas? Baik, kalau secara aspek penilaian itu memang karena ini ditujukan kepada inovasi kebijakan, maka kemudian kita menitik beratkan kepada berbagai inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau kepala daerahnya. Sehingga kita akan memperhatikan berbagai terobosan yang dilakukan, kita memperhatikan implikasi dan manfaat dari inovasi kebijakan tersebut, dan kita juga memperhatikan uniqueness atau keunikan dari inovasi kebijakan tersebut. Seperti kita ketahui mungkin banyak ya kepala daerah yang memiliki berbagai inovasi kebijakan. Nah, ini yang kemudian membuat tim di laboratorium itu
perlu melakukan assessment atau penilaian yang cukup dalam untuk membedakan ya antara kepala daerah satu atau capaian kepala daerah satu dengan kepala daerah yang lain. Nah, setelah mengumpulkan data, terus in-depth analysis, nah terus di sini Mas ada kendala nggak sih sama tim gitu selama prosesnya ini berlangsung? Oke, kendala sih sebetulnya secara metodologi mungkin nggak ada ya, tetapi yang menjadi tantangan mungkin ya, yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana kemudian tim peneliti di Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakri ini itu bekerja untuk melakukan eksplorasi agar kemudian kita menemukan berbagai diferensiasi kebijakan yang inovatif. Sehingga kemudian kita menemukan perbedaan, keunggulan gitu kan antara inovasi kebijakan kepala daerah satu dengan kepala daerah yang lain. Kalau misalnya metode research-nya gitu, yang tadi Mas sudah lakukan bersama tim lab gitu, yang digunakan itu seperti apa? Oke, metode research itu sebetulnya hampir ya secara umum sama dengan metode research yang lain. Pertama itu yang pasti data itu adalah hal yang penting. Sehingga yang kami lakukan pertama kali itu adalah melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan baik secara primer maupun kemudian data sekunder. Artinya karena dalam hal ini kita berkolaborasi juga dengan TV One, maka kami mendapatkan berbagai masukan dari TV One terkait dengan data observasi lapangan. Nah, data observasi lapangan itu kita kumpulkan juga dengan pengumpulan informasi sekunder. Ini yang kemudian dua jenis data inilah yang kemudian kita analisis melalui in-depth analysis. Proses berikutnya kita berkonsultasi dengan para tim peneliti, lalu kemudian kita juga melakukan diskusi pakar ya, karena kebetulan beberapa akademisi di Universitas Bakri, dalam hal ini tenaga pengajar di Universitas Bakri, itu juga memiliki berbagai kajian riset. Misalnya kita punya pusat studi geopark, misalnya kita punya pusat kajian kebijakan publik. Jadi ini bisa kita lakukan sehingga akhirnya kemudian kita keluar dengan berbagai kategori yang kemudian bisa diberikan kepada para kepala daerah tersebut.